Buat kamu yang baru nemuin video ini, aku saranin sih jangan lupa mampir ke part 1 dan part 2-nya ya. Karena perjalanan ini merupakan bagian dari perjalanan dari Karawang, kemudian masuk tol Jakarta Cikampek, lanjut ke Cipularang, sampai akhirnya kita sekarang ini sudah tiba di kota Bandung. Nah, di video sebelumnya kita juga udah menikmati perjalanan panjang di jalan tol ya. Kurang lebih sekitar 2 jam perjalanan kita tempuh dari gerbang tol Karawang. Alhamdulillah nih, perjalanan tadi cukup lancar, walaupun ya sempat beberapa kali kepadatan lalu lintas, tapi masih bisa dinikmati. Dan sekarang akhirnya kita sudah keluar di exit tol Paster. Nah, mulai dari sinilah nih suasana perjalanan berubah total. Kalau tadi sepanjang jalan didominasi pemandangan jalan tol, kemudian dari kejauhan kendaraan juga melaju cukup kenceng ya. Sekarang kita masuk ke suasana khas kota Bandung. Kita ucapin selamat datang di kota Bandung. Entah kenapa ya, setiap kali masuk kota ini itu rasanya seperti masuk ke kota yang benar-benar hidup. Jalannya rame, banyak pepohonan, udaranya mulai terasa lebih adem dibanding daerah yang tadi kita lewati. Pokoknya walaupun sekarang kendaraan cukup banyak nih, tapi suasana tuh enak gitu, nyaman untuk dilihat. Oke, kita lanjut keluar dulu ya dari kawasan Paster ini. Begitu kita exit di tol Paster, ini sebelah kiri ada Universitas Kristen ya, anak Kristen Maranatha. Ini memang udah menjadi pemandangan sehari-hari di sini ya. Lalu lintasnya ya seperti ini. Terutama juga sekarang itu hari Senin. Jadi memang ya cukup ramai ya. Paster sih bisa dibilang merupakan salah satu pintu masuk utama nih menuju Bandung. Jadi kendaraan yang datang dari arah Jakarta, Karawang, Purwakarta, Cikampek, bahkan luar kota lainnya biasanya banyak yang keluar lewat sini. Makanya jangan heran kalau kawasan Paster hampir setiap hari selalu ramai. Apalagi nih kalau sudah akhir pekan atau musim liburan. Aduh, antrian kendaraannya itu kadang bisa cukup panjang banget. Tapi untungnya hari ini masih cukup bersahabat sih. Kita tetap bisa bergerak pelan tanpa harus berhenti terlalu lama. Kalau kalian sering ke Bandung, pasti udah apal banget ya. Begitu keluar tol Paster, biasanya orang-orang langsung memilih jalur menuju Pasir Kaliki, atau biasa orang-orang Bandung bilang tuh Paskal ya. Kemudian ke Sukajadi, lalu naik ke arah Lembang lewat Jalan Dr. Setiabudi. Nah, perjalanan kita kali ini sih sedikit berbeda ya, karena kita tidak mengambil jalur itu. Justru kita akan mencoba melewati Jalan Dr. Surya Sumantri. Nah, itu juga saya dari Google. Mungkin buat sebagian teman-teman yang tinggal di Bandung, jalur ini sudah biasa ya. Tapi buat yang datang dari luar kota, mungkin masih belum terlalu familiar. Makanya di video ini kita sekalian lihat nih suasana jalur alternatifnya menuju arah Lembang. Nah, menuju arah Lembang ya. Siapa tahu nanti bisa menjadi referensi ketika kalian liburan ke Bandung sih. Sekarang kita udah mulai bergerak ya, meninggalkan kawasan Paster. Di sebelah kiri kanan jalan sudah terlihat ya beberapa bangunan ya, yang ada hotel, ya rumah makan juga banyak banget. Tapi gedung perkantoran sih di sini agak sedikit ya. Ya minimarket sudah pasti ya, dan SPBU pastinya. Memang sih kawasan Paster ini tuh termasuk salah satu kawasan yang cukup lengkap. Kalau kalian baru sampai Bandung nih dan ingin isi bensin, cari makan, atau sekedar istirahat sebentar, di sekitar sini pilihannya cukup banyak. Jadi tidak perlu khawatir sebenarnya. Dan yang saya suka dari Bandung itu sebenarnya bukan cuma tempat wisatanya, tetapi juga jalannya ya. Ya, jalannya. Ya walaupun rame, masih banyak pohon-pohon besar lah ya, untuk membuat perjalanan ya terasa teduh ya, nggak sepanas di Karawang. Kita sudah nyampe di Jalan Perintis ini ya. Jadi
bandingkan deh dengan beberapa kota besar yang lain yang mungkin sudah didominasi sama gedung-gedung tinggi ya, Bandung masih punya nuansa hijau lah yang cukup terasa. Apalagi nih nanti kalau kita sudah memasuki semakin mendekat di kawasan utara ya, aduh, udaranya udah mulai berubah. Ini aja nih masih banyak pohon kan sebelah kiri kanannya, bahkan dari dalam mobil aja kadang sudah mulai terasa lebih sejuk ya. Perjalanan kali ini kita tidak perlu buru-buru ya, karena memang tujuan road trip seperti ini memang bukan hanya sampai ke lokasi wisata sih, tetapi menikmati setiap kilometer perjalanan. Nah, jadi kadang justru momen yang paling seru itu bukan ketika sudah sampai tujuan ya, tapi melainkan ya ketika masih di jalan bisa ngelihat suasana tadi kota, dari pasteur, dari jalan-jalan di pesisir kota Bandung. Ini kayaknya udah mulai masuk pesisir kota Bandung ya, jadi nggak banyak gedung-gedung mewah ya. Terus kita juga selain nikmati di jalanan, kita juga bisa ngeliat suasana kotanya gitu, melihat aktivitas masyarakat, merasakan perubahan udara, dan menemukan hal-hal menarik yang mungkin tidak kita rencanakan sebelumnya. Tapi saya pribadi sih selalu menikmati banget ya bagian seperti ini, karena setiap perjalanan pasti punya cerita yang berbeda. Walaupun jalurnya sama, suasananya belum tentu sama, cuacanya juga bisa berbeda, kondisi lalu lintas yang berbeda, orang-orang yang kita temui juga berbeda. Makanya setiap road trip selalu ada terasa baru. Sekarang kendaraan mulai sedikit agak berkurang ya, tapi masih bisa bergerak dengan lancar kita ini. Sesekali ya kita harus ada lampu merah ya, tapi lah begitulah suasana kota. Jalannya juga sempit juga sih, nggak terlalu luas. Kalau kamu datang ke Bandung, biasanya tujuan pertama pada kemana sih? Langsung ke Lembang, atau justru mampir dulu cari makan? Nanti coba di sharing ya. Saya juga penasaran, karena setiap orang biasanya punya tempat favoritnya masing-masing nih. Ada yang wajib sarapan bubur misalkan, ada yang cari kupat tahu, ada yang langsung berburu batagor, ada juga yang tidak sabar ingin ngopi di kafe-kafe Bandung. Tapi kalau saya sendiri sih sebenarnya yang paling saya nikmati justru perjalanan menuju Lembangnya, karena setiap beberapa ratus meter itu suasana pasti berubah terus. Kita jalan yang gede mah di situ, cuma macet. Turun. Jadi ini kalau Sarawak jalan-jalan pas ditarik gitu, lain jalan raya. Jalan raya mah aku tuh nggak Oke, kita lanjut terus perjalanannya. Sekarang kita sudah mulai memasuki kawasan Sarijadi. Nah, kalau teman-teman sering ke Bandung, nama Sarijadi sih sudah pasti tidak asing banget ya, tidak asing lah. Kawasan ini termasuk ya ke dalam salah satu daerah yang cukup berkembang di Bandung, di bagian utara ya khususnya. Ya, perpaduan antara permukiman, pertokoan, tempat makan, sekolah, dan berbagai fasilitas umum terasa cukup seimbang sih.
Jadi walaupun termasuk kawasan yang ramai, suasananya masih terasa nyaman. Coba deh lihat di sebelah kiri kanan jalan. Banyak rumah-rumah juga yang sudah berdiri cukup lama kan, tetapi masih terlihat rawat. Di sela-sela rumah warga juga banyak usaha rumahan, ada toko kelontong misalkan, laundry atau bengkel motor. Warung makan sudah pasti ada ya, sampai kedai kopi kecil yang sering jadi tempat nongkrong nih buat warga sekitar. Hal seperti ini sih yang saya suka ketika road trip. Bukan cuma melihat tempat wisata nih, tapi juga melihat kehidupan sehari-hari masyarakat di kota yang kita kunjungi. Kadang justru dari perjalanan seperti ini kita jadi tahu karakter sebuah kota ya. Nah itu anjing gitu. Lalu lintas di depan masih cukup padat, tapi semuanya bergerak dengan tertib ya. Pengendara motor mendominasi. Ya tertib mobil sih ya. Kalau motor ya kita tahu semua. Nah ini juga jadi ciri khas ya, ciri khas Bandung. Jadi angkot juga ya masih menjadi transportasi yang cukup banyak sih digunain di masyarakat di Bandung ya. Jadi kalau dulu mungkin hampir semua orang pernah naik angkot ketika sekolah atau pas kuliah. Nah sekarang juga jumlah kendaraan pribadi juga semakin banyak, tapi angkot masih jadi bagian kehidupan kok di kota Bandung. Jakarta iya udah kelihatan tertib banget jalan. Di sepanjang jalan ini juga banyak pepohonan yang cukup rindang. Kalau cuaca sedang cerah seperti sekarang nih, sinar matahari yang menembus sela-sela daun membuat suasananya jadi lebih adem sih asli. Mungkin kalau berjalan kaki di sekitar sini juga cukup nyaman ya, nggak terlalu panas. Bandung memang terkenal dengan udara yang sejuk dibanding kota-kota di dataran rendah. Walaupun sekarang perkembangan kotanya sangat pesat, nuansa sejuk itu masih terasa, terutama yang kita ke arah Lembang. Kalau Bandung kota mungkin agak masih panas ya. Terus mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa sih nggak langsung aja lewat jalur yang biasa aja gitu? Ya sebenarnya sih alasannya sederhana ya. Kadang kalau road trip memang lebih suka mencoba jalur yang berbeda, bukan karena lebih cepat, tapi suasana bisa melihat. Ya kita juga bisa melihat suasana yang berbeda juga kan. Kalau setiap ke Bandung ngelewati jalan yang sama, lama-lama hafal dan mungkin terasanya biasa aja gitu. Jadi kita sengaja nih ngambil rute lewat Surya Sumantri, Sarijadi. Ya nanti kita akan bertemu di Jalan Dr. Setiabudi atau jalan utama dari Kota Bandung ke Lembang. Ini kan masih jalan dalam ya, maksudnya jalan yang kecil gitu, nggak selebar di Jalan Dr. Setiabudi. Bandung. Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk
salah satu jalan yang paling terkenal kalau kita berbicara tentang jalur menuju Lembang ya, yaitu Jalan Setiabudi, Jalan Dr. Setiabudi. Akhirnya kita bertemu juga nih dengan jalur utama. Setelah tadi melewati jalur kecil, jalur yang ya pas banget dibeli mobil, akhirnya kita bisa bertemu dengan jalur utama menuju kawasan wisata Bandung, Jalan Setiabudi ya. Jadi kalau tadi kita memilih rute yang sedikit berbeda lewat Jalan Surya Sumantri, sekarang semua jalan seolah kembali bertemu di sini. Jadi kendaraan dari arah Sukajadi, Pasir Kaliki maupun dari jalur yang kita lewati tadi itu sama-sama akan mengarah ke jalan ini sebelum melanjutkan perjalanan ke Lembang. Nah, Ya begitu masuk ke Jalan Dr. Setiabudi ya suasananya langsung berbeda lagi ya. Ini kalau diperhatiin kayak kendaraan plat nomor luar kota juga udah semakin banyak ya. Ada yang dari Jakarta, dari Bekasi, dari Karawang, Purwakarta atau dari beberapa kota di Jawa Tengah ya. Tadi juga aku ngelihat juga sih. Ya artinya memang kawasan ini menjadi salah satu jalur favorit wisatawan sih setiap akhir pekan. Tapi ini hari Senin. Jadi kalau kalian sedang berlibur ke Bandung dan ingin menuju Lembang, kemungkinan besar kalian juga akan melewati jalur ini. Kemungkinan besar ya. iya tadi UPI bener UPI. Iya benar-benar. Dekat UPI kan. Nah, orang muter balik jadinya mobil. Ini UPI nih, tuh di kiri UPI. Universitas Pendidikan Indonesia. Calon guru apa ya? Di sebelah kiri ada Universitas Pendidikan Indonesia atau biasa disebut atau disingkat UPI. Nah, coba deh di sebelah kiri tadi. Dan sudah mulai banyak ya berdiri hotel-hotel nih untuk menyambut para wisatawan. Mulai dari hotel berbintang sampai penginapan yang sederhana juga ada gitu. Jadi pilihan menginap di sekitar kawasan ini ya cukup banyak pilihannya. Alasannya sih tentu saja karena lokasinya strategis. Kalau menginap di sekitar Jalan Dr. Setiabudi, akses menuju Lembang menjadi lebih dekat dibandingkan kita di Bandung kotanya ya. Kalau mau ke Pamhouse misalkan, Pamhouse Susu Lembang juga deket. Ke Floating Market juga tidak terlalu jauh sih. Nah, mau lanjut ke Tangkuban Perahu yang kita akan jalani ke sana, itu juga tinggal terus naik aja mengikuti jalur utama ya. Jadi memang cukup banyak sih orang-orang yang memilih menginap di sekitar sini. Tapi khusus saya, kita akan pulang pergi. Oke, di sebelah kanan juga udah terlihat beberapa restoran keluarga ya. Ada juga kas-kas rumah khas Sunda. Jadi kalau waktu siang atau waktu makan malam, tempat-tempat seperti ini sih biasanya rame ya. Apalagi rombongan keluarga yang datang menggunakan mobil pribadi. Bandung memang terkenal dengan pilihan kulinernya yang beragam. Jadi mulai dari makanan tradisional sampai menu modernnya semuanya ada gitu kan. Tuh Lembang Park Zoo. Jadi kalau kalian tipe yang suka wisata kuliner, rasanya seminggu di Bandung pun belum tentu cukup loh untuk mencoba semuanya. Beneran. Jadi di sepanjang Jalan Dr. Setiabudi juga banyak sekali kafe ya. Lain. Menariknya sih hampir setiap kafe itu punya konsep yang beda-beda. Bandung Lesong. Ya, ada yang mengusung konsep taman, ada yang bergaya industrial, ada juga yang pemandangan ke arah bukit gitu ya, ke arah perbukitan. Makanya sih kita nggak terlalu heran ya kalau kawasan ini jadi salah satu favorit ya anak muda untuk nongkrong, terutama nih saat sore menjelang malam. Nah itu.
lah Abah di Bandung. Pitching di Bandung Abah. Pakai Google Map lagi. Langsung bau bayi. Wangi bayi daripada wangi si marah. Oh, segendut. Bau segendut. Restoran. Emang kenapa satpam? Kalau teman-teman baru pertama kali ke Bandung, saya punya sedikit saran nih. Jangan hanya fokus mengejar tempat wisata aja ya, tapi coba sesekali deh nikmati juga perjalanan seperti ini. Kayak pelankan kendaraan, lihat suasana sekitar, perhatikan juga bangunan-bangunannya. Nikmati perubahan udara yang semakin sejuk, karena menurut saya justru perjalanan menuju Lembang ini menjadi bagian yang tidak kalah menarik sih dibanding destinasinya sendiri kayak gitu. Nah, jalan di depan juga udah mulai sedikit menanjak ya. Jadi kalau tadi yang hampir datar, sekarang kita udah mulai bener-bener merasakan karakter jalan menuju kawasan pegunungan. Belum terlalu curam sih, tapi cukup terasa. Kalau diperhatikan juga pepohonan di kanan kiri juga udah mulai cukup banyak ya. Rumah-rumah pun ya udah mulai berubah. Beberapa terlihat seperti villa. Ada juga sih bangunan dengan arsitektur bergaya Eropa modern kayak gitu. Beberapa hotel juga bahkan memiliki taman yang cukup luas. Lembang View. Oh iya, untuk teman-teman kalau kalian berencana menuju Lembang menggunakan kendaraan pribadi ya, ada satu hal nih yang perlu diperhatiin. Usahakan berangkat lebih pagi, karena semakin siang volume kendaraan menuju Lembang biasanya semakin meningkat, terutama pada hari Sabtu Minggu ya dan musim liburan sekolah. Kalau berangkat pagi, perjalanan sih biasanya jauh lebih santai. Selain itu juga udara masih sangat seger ya. Pemandangan juga ya lebih jelas karena belum tertutup apa coba, kabut. Iya bener banget. Sekarang kita masih terus mengikuti jalan Dr. Setiabudi ya. Di kiri kanan jalannya udah mulai banyak tadi toko oleh-oleh juga ya. Ada juga yang menjual makanan khas Bandung. Ya kalau pulang nanti kawasan ini juga bisa sih menjadi salah satu tempat untuk membeli oleh-oleh sebelum kalian kembali ke kota. Ya semakin ke atas ya semakin cukup lancar. Tapi banyak kendaraan juga sih yang keluar masuk tadi ke restoran, ke hotel ya. Jadi kalau diperhatiin dari wajah-wajah pengendara di sekitar kita juga terlihat santai ya. Mungkin karena memang sebagian besar dari mereka sedang berlibur. Ada juga di keluarga yang membawa anak-anak ya, mungkin pasangan muda atau rombongan teman-temannya. Alur TKI tapi ternyata ke BPJS sama lain. Nah, sebentar lagi kita akan mulai memasuki kawasan yang lebih dikenal sebagai gerbang wisata Lembang. Salah satunya sih adalah rumah Strawberry ya, atau Strawberry House yang sudah lama banget nih jadi salah satu ikon di jalur ini. Di sini juga ada dermaga Sunda Resto ya, tempat makan. Ini rame banget ya sebelah kiri. Kayaknya enak ya makan Sunda, nanti kita cobain lah makan di situ. Nah, nanti setelah yang rumah Strawberry itu, atau Strawberry House, nggak jauh lagi sih kita juga akan melewati Farmhouse Susu Lembang ya. Nah, Farmhouse Susu Lembang sebelah kanan dari arah kita ini. Farmhouse Susu Lembang juga yang hampir selalu dipadati sama pengunjung ya, terutama pada akhir pekan. Ini rame banget. Jadi tetap ikutin terus ya perjalanan kita. Ya, bakal tanyakan. Iya, udah dia serempat nih. Nih. Ini kayaknya bukan di sini dong. Mau di second di sono. Nah, ini mas. Di situ jadi deh. Di sini
Nah, tadi kita udah ngelewati pump house Susu Lembang ya, udah kita lewatin. Kalau tadi sih suasana di sekitar pintu pump house ya, ada beberapa kendaraan ya yang keluar masuk area parkir. Memang sih cukup padat, tapi sudah lebih ngalir sih dari beberapa meter sebelumnya ya. Kita juga tetap santai aja sih mengikuti kendaraan di depan, jadi nggak usah terlalu buru-buru, karena semakin ke atas nanti justru semakin pemandangannya semakin menarik ya. Nah ini nih udah mulai banyak bus-bus wisata juga ya. Kalau kalian perhatiin sih sekarang suasananya di sekitar jalannya sudah mulai berbeda, pepohonan ya udah mulai banyak, terus juga matahari masih bersinar cukup terang ya. Hawa sejuk Lembang ya udah begitu kerasa banget sih di sini. Ya kalau kaca mobil dibuka sedikit, angin yang masuk itu terasa beda ya. Beda dengan yang ada di dalam mobil. Nah, selain dekat dari kota Bandung, suasana juga bener-bener beda banget antara kota dengan di sini. Ini perjalanan juga masih terus menanjak ya, tapi secara perlahan sih. Tanjakannya nggak terlalu curam, tapi cukup terasa sih kalau dibandingkan dengan jalan yang kita lewati. Cukup terasa. Untungnya kondisi jalan ya cukup baik lah ya. Markanya ya jelas, marka jalannya jelas, permukaan aspal juga masih nyaman lah untuk dilalui. Saya jadi penasaran nih ya, kalau kalian liburan ke Lembang biasanya tipe yang gimana sih? Berangkat pagi dari rumah lalu pulang malam seperti saya ini, ataukah lebih suka nginep ya semalam di, ya lebih suka menginap gitu supaya bisa nikmatin suasana pagi. Tapi kalau saya pribadi sesekali menginap itu menyenangkan sih, karena memang suasana pagi itu ya punya daya tarik tersendiri ya. Kabut tipis, udara dingin, dan jalanan masih sepi. Apa nih?
Di depan sana jalan udah mulai sedikit berbelok ya, mengikuti kontur perbukitan. Nah, jadi seperti ini menurut saya itu justru jadi bagian penting yang menyenangkan nih. Tidak lurus terus, kadang belok kanan, kadang belok kiri, sesekali tanjakan, terus sesekali juga agak landai atau turunan ya. Nah, ini belokan nih. Ini di Google Maps sih ada namanya tikungan Top Semeli, nggak tahu tikungan mana ya. Tapi ini enak banget nih nikung di sini. Tapi sih perjalanan kalian itu harus tetap hati-hati ya berkendaranya, karena memang di beberapa titik jarak pandangnya memang sedikit ya, sangat terbatas gitu akibat ya tikungan tadi. Tapi kalau kalian membawa kendaraan sendiri menuju Lembang sih jangan lupa ya untuk ngecek kondisi rem sebelum berangkat, karena nanti setelah dari kawasan atas perjalanan pulangnya akan didominasi dengan jalan menurun ya, pastilah kan ini kan nanjak terus ya, nanti pulangnya pasti akan menurun. Nah, pastikan kendaraan kalian itu dalam kondisi prima ya, jangan terlalu sering menginjak rem terus-terusan ketika turun. Manfaatkan juga tuh engine brake yang ini memindahkan putaran mesin ya. Jangan terlalu sering-sering pokoknya nginjak rem. Ya, hal sederhana seperti ini penting ya untuk keselamatan selama perjalanan kita ini. Oke, di depan sudah kelihatan tuh ya area bukit hijau. Ya, pemandangannya ya sudah mulai menghijau ya. Lebih menghijau di sana, terutama ya tujuan utama masih di depan. Karena kita akan terus bergerak menuju kawasan yang lebih tinggi lagi, semakin mendekati kawasan Cikole. Nah, kalau udah masuk kawasan Cikole sih suasananya akan berubah ya menjadi lebih alami. Bukan ya? Tadi udah lewat, tapi bukan kayaknya. Kata Abah bukan. Tuh, dia apa tuh balon tuh? Depan. Itu balon. Tuh deh ya. Apa sih itu? Bukit. Bukit. Oh, bukan strawberry. Oh, ke situ. Oh, ke bukit strawberry. Itu bukit strawberry. Banyak banget. Nah, sekarang kita udah lihat semakin banyak ya pepohonan tinggi di sebelah jalan ini nih di kiri kanannya. Kalau kita nanti terus melaju ke atas, kawasan hutan pinus akan mulai semakin mendominasi ya. Udara juga jauh lebih dingin, terutama cuaca sedang mendung atau turun hujan. Tapi sekarang ini lagi panas ya, atau lagi nggak turun hujan.
Jadi kalau kalian baru pertama kali ke arah Tangkuban Perahu nih ya, saya kasih sedikit gambaran nih. Setelah melewati kawasan Lembang ini, perjalanan akan semakin terasa lebih menyenangkan. Jalannya berkelok mengikuti kontur pegunungan ya. Di beberapa titik kita bisa ngelihat nih hamparan pepohonan yang cukup luas. Udaranya seger banget, beneran seger banget. Dan setiap buka kaca mobil itu angin dingin langsung kerasa. Oh ya, beda anginnya. Nah ini udah mulai kerasa ya. Saya sendiri selalu suka banget sih perjalanan ini, bukan hanya karena tujuan wisatanya. Mari bayar. Mari bayar. Oke teman-teman, tadi nggak kerasa ya, kita udah cukup jauh meninggalkan kawasan kota Bandung. Dan saya ngomong terus. Perjalanan tadi dari exit tol Paster sampai ke kawasan Lembang ini akhirnya bisa kita lewati dengan lancar ya. Tadi kita sempat melewati jalan Surya Sumantri, kemudian lewat kawasan Sarijadi ke Sukasari, dan bertemu di kawasan Dr. Setiabudi. Kemudian ya ngelewatin rumah Strawberry, ngelewatin farmhouse susu Lembang, dan sekarang kita udah bener-bener berada di jalur menuju kawasan pegunungannya. Perubahan suasana bener-bener kerasa banget sih dari awal sampai akhir ini ya. Dan menurut saya ini salah satu road trip yang selalu menarik untuk dinikmati. Nah, perjalanan kita tentu belum selesai ya. Justru setelah ini petualangannya akan semakin seru. Kita akan lanjut ke part 4 ya. Iya, nanti kita akan melanjutkan perjalanan menuju kawasan Cikole, melewati hutan pinus yang terkenal dengan udara yang sejuk, kemudian akhirnya sampai di salah satu ikon wisata Jawa Barat, yaitu Tangkuban Perahu. Nah, karena di sana pemandangannya akan jauh lebih indah, jalannya semakin menantang nih, dan tentu saja masih banyak cerita menarik yang akan kita bagikan sama perjalanan. Kalau teman-teman menikmati video road trip seperti ini, kalian tetap pantangin terus di sini ya, karena nanti part keempat atau part terakhir mungkin ya akan kita suguhkan kepada kalian semua. Sampai bertemu ya di part keempat saat kita melanjutkan perjalanan menuju kawasan Cikole dan Tangkuban Perahu. Oke, saya pamit dulu sampai di sini. Kita akan lanjut ke part 4.